Itu kenapa banyak yang naruh semua materi di dalam slide. Biar dia tinggal bacain aja. Betul, dia tinggal baca ulang. Apalagi udah dimanjakan dengan prompter nih. Biasa kalau di panggung-panggung di depan yang itu ya, iya, yang panggung besar tuh presentasi ya. gitu. Siasatnya gimana untuk biar nggak kayak gitu? Tadi pakai presenter notes tadi. Selamat datang di Learning Talk, persembahan Garis Edukasi, make learning fun again. Oke, masih bersama saya Angga Liberty dan Kukuh Basuki. Bang Kukuh Basuki ya. Oke Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang ini Bang Kukuh banget ilmunya nih. Ya karena kemarin Bang kita sempat bikin podcast tentang bagaimana membawakan training gitu ya, dari pembukaan, persiapan sampai akhirnya gitu ya. Nah ternyata di beberapa komentar belum, buat teman-teman yang belum lihat videonya ini bisa diklik di atas gitu ya, bahasan kita tentang bagaimana preparation atau membawakan sebuah training gitu. Nah di beberapa komentar Bang nanya gimana sih cara untuk membuat media presentasinya, materinya, yang mana nggak sempat kita mention tuh di video itu. Jadi ada nggak sih tips atau trik yang bisa dilakukan kita sebagai trainer ataupun pengajar ataupun widai suara gitu ketika membuat slide presentasi yang itu jadi sebenarnya kan senjata utamanya tuh Bang. Salah satunya gitu, salah satu senjata yang pasti yang pertama kali kalau slide-nya juga udah noob gitu ya bisa jadi drop tuh trust-nya si audiens. Tapi kalau slide-nya sudah di awal bisa ngehook gitu, bisa menarik perhatian, kayaknya bisa lancar tuh perjalanan trainingnya. Silakan Bang Hugo. Oke, ini menarik ya Bang, karena padahal dunia presentasi itu udah lama banget ya. Iya. Dari zaman dulu PowerPoint udah ada gitu, tapi sampai tahun 2024 nih ya, di mana tutorial PowerPoint, tutorial presentasi sudah bertebaran di mana-mana tuh masih ada aja saya lihat tuh saat presentasinya ada kekurangan-kekurangan yang bahkan bisa dibilang fatal. Oke. Gitu. Fatal bahasa bukan jelek nih ya Bang ya. Bisa dibilang fatal. Nah, apa aja tuh Bang? Kebetulan di website Garis ya, itu ada artikel. Oh, udah ada artikelnya. Udah mengangkat tentang kesalahan-kesalahan umum nih gitu. Nah, di artikel ini ada kalau nggak salah ada 10 ya. Kesalahan-kesalahan umum yang akan kita coba bahas sekarang nih. Oke, artikel nanti bisa teman-teman lihat di deskripsi. Oke. Nah, sebenarnya yang paling banyak itu biasanya di poin pertama nih disebut itu terlalu banyak teks. Terlalu banyak teks. Ini udah jadi hal yang umum banget. Kenapa? Karena biasanya begini kasusnya, mereka pengen bikin materi PowerPoint yang bisa dipakai untuk ngajar sebagai bahan presentasi, tapi juga bisa di-deliver jadi istilahnya tuh deliverable yang nih kalau mau belajar lagi baca aja dari PowerPoint ini jadi gitu. Bahan ajar yang dibagikan. Betul. Padahal itu harusnya dibedakan gitu. Nah sebenarnya kalau masalah teks ini mungkin secara keseluruhan juga mulai dari materi presentasinya sampai teknik presentasinya itu teman-teman Garis nih bisa lihat benchmarking istilahnya ya, itu ke presentasi-presentasi yang ada di acaranya TED Talk gitu. TED Talk itu kan ibaratnya sebuah ajang presentasi kelas dunia gitu kan. Bahkan di Indonesia ada TED Talk yang X ya, TED Talk X yang Jakarta dan kota-kota besar gitu. Itu tontonin aja gitu. Bagaimana mereka membuat tampilan presentasinya. Dan pasti kebanyakan mayoritas karena mereka juga didampingi oleh expert dan juga mendapat masukan dari pihak TED Talk-nya, itu teksnya pasti nggak banyak-banyak gitu. Kalau yang sering saya temui gitu kan, ngomongin satu definisi dikopas semua tuh. Dikopas. Trainernya bacain. Sebenarnya juga itu nggak salah-salah banget, cuman harus diimbangin gitu. Harus diimbangin. Boleh aja kita taruh, mungkin karena emang terlalu penting gitu ya. Boleh kalau kita terpaksa definisinya panjang nih gitu. Boleh. Nah kita taruh teksnya di slide, tapi kita highlight gitu. Ditebelin ada kata-kata yang penting. Jadi seakan-akan teks itu nggak banyak. Jadi dua kata, beberapa kata gitu, itu di highlight. Jadi orang membaca keywordnya ya. Betul. Jadi kesana tidak banyak. Jadi terlalu banyak teks ini bukan berarti dari jumlahnya aja, tapi dari segi penyajiannya. Gitu. Siap.
akarnya dari situ tuh biasanya awal-awalnya. Kesalahan paling fatal Iya, pertama adalah karena ada terlalu dua banyak teks. kebutuhan yang mau diakomodasi oleh satu presentasi ini, gitu. Nah, biasanya kalau terlalu banyak teks, ada lagi masalah berikutnya adalah font yang dipakai kecil-kecil. Karena nggak muat. Betul, gitu. Memang masalah ukuran font ini harus menyesuaikan dengan audiens dan tempatnya gitu. Oh iya. Kalau kita meeting cuma 5 orang dengan TV 32 in di tengah meja, it's okay ya kita pakai font yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau kita presentasi di sebuah ballroom yang audiensnya 200 gitu ya, kadang-kadang sering tuh. Sekarang kita banyak ketemu acara-acara gathering yang betul. Di tengah-tengah acaranya itu ada town hall namanya. Iya, biasanya ada presentasi pencapaian perusahaan tahun ini gitu ya. Itu kalau layarnya mungkin lebarnya 20 meter gitu, untuk orang-orang di 10 baris pertama nggak masalah. Tapi kalau udah baris belakang yang banyak itu nggak bisa dibilang percuma sih gitu. Kita naruh teks. Lebih baik kita bisa pakai kembali lagi tadi referensi tadi ya, TED Talk gitu. Biasanya mereka hanya menempatkan satu kalimat utamanya, satu kalimat kuncinya aja gitu. Jadi hurufnya bisa dibesarkan. Dan jangan lupa masalah kontras warnanya ya. Kalau backgroundnya gelap ya pakai warna putih teksnya. Kalau backgroundnya terang putih, teksnya juga harus gelap. Gitu. Walaupun nggak harus hitam legam gitu. Untuk menyiasati font ini juga bisa dibilang pemilihan font juga penting nih. Jadi kita nggak harus dihindari tuh font-font yang berliuk-liuk, sans serif, gitu ya. Betul. Gitu. Kalau bisa pakai font-font yang simple, blocking. Contohnya tuh kayak Helvetica, Arial boleh, Open Sans gitu. Itu udah mulai banyak gitu. Jadi dipilih juga jenis fontnya. Nah selain teks tadi font dan juga biasanya untuk orang-orang yang punya selera kreatif agak-agak lebay gitu ya. Lagi seneng-seneng ngedesain gitu. Iya, biasanya itu ada di aspek desain yang berlebihan gitu. Contoh, biasanya orang pakai warna-warna yang banyak dan karena saking kreatifnya mungkin ya itu jenis fontnya bisa dipakai lebih dari 3 tuh. Padahal di satu slide yang sama gitu. Nah, tips buat penggunaan font buat desain itu kalau bisa pakai pendekatan minimalis gitu. Ada namanya kalau mungkin teman-teman mau cari di internet, biasanya ada kata kunci minimalis desain gitu. Cari yang kayak gitu-gitu aja sekarang, biar lebih nyampe pesannya. Nggak usah banyak elemen gitu. Betul. Kadang pasti ada bulan sabit atau bintang kedap-kedip gitu. Iya, betul. Karena pengen nyobain gitu. Ada gift-gift gitu. Lucu gini gitu kan. Kayak zaman dulu ada Friendster pakai CSS yang aneh-aneh gitu. Lucu banget. Nah, itu desain yang berlebihan itu bisa disiasatin dengan tipsnya adalah kalau di karangan expert desain grafis itu selalu bilang jangan gunakan font yang terlalu banyak. Gitu. Salah satu caranya. Betul. Kalau judulnya di atas pakai font Arial, teksnya pakai Open Sans gitu. Udah itu aja. Kalaupun mau variasi ya tinggal ditebelin, dimiringin, bedain warna gitu. Nggak usah pakai font yang lain lagi. Saya rasa 2 jenis font udah cukup gitu. Kalau mau variasi atau mau emphasize sebuah bagian itu pakai warna atau tipe hurufnya. Lalu juga yang biasanya penyebab dari yang keempat nih berarti. Iya, presentasi yang kurang bagus itu biasanya kurang konsisten tuh. Apanya tuh, Bang? Kurang konsisten. Biasanya gini, misalnya sebuah lembaga nih logo perusahaannya warna biru gitu ya. Lalu dia ungu kali, Bang. Misalnya kita ungu gitu ya, di garis. Slide 1, 2, 3 ungu. Lalu tiba-tiba di slide keempat berubah lagi warnanya jadi hijau. Muncul warna lain nih. Betul. Dari mana? Hijau. Lalu nggak mencoba balik ke ungu lagi. Slide berikutnya berubah lagi nih. Pakai warna biru. Jadi ada ketidaknyamanan. Selain itu juga posisi juga. Misalnya kalau kita taruh logo perusahaan nih di presentasi, taruh di kiri atas. Di slide kedua, pindah tuh logo ke kanan atas gitu. Ukurannya beda lagi. Itu penting gitu ya. Itulah makanya kenapa perusahaan-perusahaan itu kalau kita lihat presentasinya punya standar. Sama gitu ya, tone-nya gitu. Betul. Biasa udah dibuatin sama agensinya, desainernya gitu. Udah punya standar ya, Bang, guideline-nya gitu ya. Betul, guideline.
Jadi nanti juga huruf judul teks slide-nya misalnya. Judul pertama di slide pertama di tengah nih judulnya. Tiba-tiba biasa di slide kedua rata kanan, rata kiri juga ngaruh. Rata kiri itu. Karena kan ada namanya dalam desain itu ada ekspektasi. Jadi orang nih, berarti di slide berikutnya kalau saya mau lihat judul slide-nya itu ada di tengah atas. Iya. Tapi tiba-tiba karena nggak pedulian yang ngedesain presentasi, dia tiba-tiba menyakiti perasaan ekspektasi audiens. Judulnya di bawah. Judul di bawah bisa jadi gitu. Iya benar. Itu bisa apa? Dan itu fatal bang ya? Nggak nyaman. Dan jadi atensi jadi turun. Atensi turun karena dia mencoba menganalisa kembali desain yang ada. Kalau dia konsisten, udah nebak. Oh judulnya berarti ini, tanpa perlu dijelaskan sama si presenter. Kalau judul atas itu pakai biru tua, ya di slide berikutnya biru tua. Lalu juga ada faktor masalah mengabaikan audiens. Itu karena kemarin sempat kita bahas tuh masalah karakteristik serta kita. Iya. Harusnya kita pikirin apakah kalau mereka senior sudah tua, dicari desain yang nyaman untuk mereka, hurufnya besar-besar gitu. Lalu ada juga kurangnya visualisasi biasanya tuh. Ini yang keenam ya, yang keenam nih. Kurang visualisasi kenapa? Karena apalagi orang Indonesia nih. Orang Indonesia itu terkenal sama mereka lebih suka yang visual-visual. Betul. Kalau kita lihat tuh apa di arca-arca, di candi-candi gitu kan. Iya. Semua digambar gitu. Iya betul. Bahkan tato paling tua di dunia pun itu ada di Indonesia, dari Mentawai. Seni visual. Oh iya, seni tatonya. Iya. Karena juga saking kreatifnya orang Indonesia, baju pun dibatik. Semuanya visual. Iya juga ya. Jadi kalau untuk audiens Indonesia, mungkin untuk orang-orang Jerman yang dengan teknologi tinggi, mereka terbiasa dengan teks yang panjang gitu, nggak masalah. Tapi orang Indonesia, itu pakailah format visual yang lebih kuat gitu ya. Foto, ilustrasi gitu. Tadi teksnya jangan banyak-banyak, tambahin visual. Betul. Berarti kayak gitu cara teknisnya jadinya ya Bang ya. Nanti tinggal deskripsinya, dia nggak perlu nyontek ke presentasinya. Jadi kan ada kalau di PowerPoint ada namanya tuh di apa namanya presenter notes ya. Notes gitu. Taruh di notes gitu. Lalu selain visual juga ini yang non teknis biasanya harus persiapan juga nih. Oh iya. Kita sempat bahas juga kemarin kan preparation kan. Preparation. Dia harus udah baca dan mencoba presentasikannya di tempat sendiri, misalnya di kamar hotel sebelum dia ngomong. Gitu. Kalau stand up comedy namanya ngebadanin materi itu Bang. Iya, betul. Jadi jangan bergantung sama PowerPoint-nya nih, jangan bergantung sama presentasinya. Gitu. Jadi dia harus tahu juga esensi setiap slide-nya gitu ya Bang ya. Dan juga yang ke-8 nih, di poin ke-8 di artikel ini itu membaca slide secara langsung. Nah, itu kenapa banyak yang naruh semua materi di dalam slide. Biar dia tinggal bacain aja. Betul, dia tinggal baca ulang. Apalagi udah dimanjakan dengan prompter nih. Biasa kalau di panggung-panggung di depan yang itu ya, yang panggung besar itu presentasi gitu. Siasatnya gimana untuk biar nggak kayak gitu? Tadi pakai presenter notes tadi. Banyak yang trainer ataupun presenter itu belum tahu tuh manfaatin notes itu. Iya. Padahal di notes itu kita bisa menyimpan informasi yang lebih detail. Jadi pas di slide-nya itu cukup keyword-keywordnya yang penting-penting aja. Jadi teksnya sedikit. Iya, gitu. Yang ke-9 berikutnya itu juga ada faktor kesalahan teknis yang sering terjadi itu biasanya salah ketik, salah eja gitu. Tipu. Iya, bukannya mengajarkan idealis ya di sini. Maksudnya kalau bisa karena ini presentasi yang dibaca banyak orang, itu dicek berkali-kali. Kalau emang nggak mau berkali-kali, minimal bagikan dulu ke teman-teman kita. Buat dicekin. Iya, di kalangan-kalangan yang punya aman untuk akses materi itu gitu ya. Misalnya sesama trainer atau bahkan mungkin istri di rumah, betul. Anak mungkin kalau udah dewasa mungkin bisa dikasih lihat, nih tolong cekin dong. Benar. Kata-kata yang salah apa gitu. Dan itu benar perlunya preparasi ya Bang atau gladiresik karena kadang kayak kesalahan teknisnya bukan di isinya tuh Bang. Misalkan ada video YouTube tapi nggak nge-link gitu ya. Nah, itu juga bisa. Gitu kesalahan teknis juga banyak ya. Dari teks, di gambar, di video gitu ya. Kalau jadi drop habis itu kan langsung panik jadinya aja nggak jernih lagi tuh. Kalau kita naruh video MP4 misalnya kita taruh di folder itu, nah kita ngerjain di komputer rumah nih. Iya, di copy PowerPoint aja ke laptop. Lupa copy videonya. Nah, itu masalah tuh nggak dicek dulu lagi. Panik. Jadi kalau saya tipsnya kalau kesalahan teknis ini, kalau bikin materinya di offline komputer rumah,
taruh di satu folder yang sama semua dulu gitu. Walaupun mungkin semua nge-link, tapi takutnya ada yang perlu kita ganti. Jadi yang di copy foldernya gitu. Dan yang terakhir ini selalu kita hadapin juga sampai bahkan yang senior sekalipun itu masalah waktu juga. Karena biasanya variabelnya adalah materinya masih banyak, waktunya terbatas. Atau sebaliknya nih, kemarin juga sempat diobrolin tuh. Waktunya masih banyak, materi udah habis. Jadi biasanya yang harus disiapkan adalah kita bisa mengestimasi ini satu slide berapa menit. Gitu. Kita harus bisa kalkulasi ya Bang ya. Betul. Jadi nggak ada salahnya tuh kalau di notes tadi, di PowerPoint, di presenter notes tadi itu ditaruh tuh. Misalnya ini estimasi 5 menit. Jadi pas kita ngomong juga kan di presenter juga kayaknya ada waktu betul, ya Bang, ada timernya ya. Timernya itu harus diperhatikan. Nah, ini tips lagi kalau kita pakai PowerPoint dan yang lainnya. Kalau pengalaman saya pribadi, itu tipsnya adalah kita bawa laptop. Kalau saya pribadi nih, saya bawa namanya portable monitor. Tambahan. Iya, monitor eksternal yang sekarang udah colok USB, langsung nggak perlu listrik lagi. Buat apa tuh Bang? Untuk kita melihat tampilan apa yang dilihat oleh audiens. Jadi kita nggak cuma ngeliat presenter notes aja. Kita lihat tampilan yang ada di sana. Jadi kita nggak perlu begini-begini nih. Iya, karena layarnya di belakang. Betul. Gitu ya. Kita lihat aja yang eksternal monitor kita. Kecuali di boardroom yang kita bisa lihat slide-nya di monitor yang di ujung tuh ya. Betul. Nah itu kita manfaatin. Walaupun nggak cuma pakai portable monitor, kita bisa pakai juga handphone. Sekarang bisa tuh jadi portable monitor. Jadi monitor kedua dari laptop kita. Kita bisa tahu nih udah berubah. Kadang kita udah ngomong apa, Pak slide-nya belum berubah gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau nggak ada prompter nih di monitor yang di panggung. Yang di panggung. Misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Hal-hal yang perlu dihindarin gitu ya. Dari 10 hal itu ada yang teknis di slide-nya, ada yang di luar slide-nya gitu ya Bang. Betul. Oke, menarik juga ya. Nah, buat teman-teman bisa dieksplor lagi ya artikel ini di link yang ada di deskripsi. Nanti kalau bagaimana teknis, misalkan ada yang minta dibahas soal gimana sih cara milih warnanya Bang gitu. Mungkin kita bisa bahas lagi ya Bang di sesi video berikutnya gitu. Karena Bang Kuku ini juga punya ilmunya nih, cara milih warna, memadukan kalau misalkan backgroundnya warna ungu, tulisannya warna apa nih, itu sebuah keilmuan sendiri ya, pengetahuan sendiri gitu ya Bang ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang punya keresahan, minta tips apa tentang presentasinya ini ya, cara mendesain atau membuat presentasi yang sesuai dengan prinsip desain komunikasi visual, bisa langsung tulis di komen ya. Dan jangan lupa video ini dibagikan ke teman-temannya yang dirasa membutuhkan informasi ini. Dan kita akan bahas lagi lebih dalam tentang presentasi ini di video-video berikutnya. Gitu dulu ya Bang Kuku ya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Masih di Garis Edukasi. Make learning fun again.